Salam sejahtera untuk kita semua, selamat malam, nama saya Megumi Tanjung. Hari ini saya akan membawakan pidato tentang teen pregnancy atau kehamilan remaja. Tapi sebelumnya mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat kehadirannya di dalam hidup kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas dan berkumpul untuk pidato hari ini. Baiklah, kita langsung mulai aja ke topik yang sudah saya bahas di awal perkenalan tadi. Teen pregnancy atau kehamilan remaja. Apa sih teen pregnancy itu? Teen pregnancy adalah kehamilan yang terjadi pada perempuan di bawah usia 20 tahun. Pada waktu kehamilannya berakhir, seorang gadis dapat menjadi hamil dari hubungan yang seksual setelah ia mulai ovulasi yang terjadi sebelum periode menstrual pertama. Namun, biasa terjadi setelah periode-periode tersebut. Tingkat pernikahan awal dan kehamilan di beberapa negara Asia berperingkat tinggi. Namun di negara-negara Asia yang diindustrialisasikan seperti Korea Selatan dan Singapura merupakan tingkat kelahiran remaja yang masih salah satu yang terendah di dunia. Itu yang merupakan dari Asia. Mari kita bahas ke sejarah teen pregnancy. Kehamilan remaja dianggap normal pada abad-abad lampau dan umumnya terjadi di negara-negara berkembang pada abad 20 pada saat itu. Namun beberapa wanita Norwegia yang lahir di awal tahun 1950-an, sekitar perempatnya menjadi ibu remaja di awal 1970-an. Sebelum abad ke-20, Hildegard dari Winsgau, istri kedua Charlemagne, berusia sekitar 14 tahun ketika ia melahirkan putra pertamanya pada tahun 772 Masehi. Bisa dibayangin kan? Bahwa kehamilan remaja itu merupakan hal yang biasa di kehidupan masa lampau, namun merupakan hal yang menjadi buah bibir di abad-abad kita, di zaman-zamannya anak-anak muda zaman sekarang. Pada 1187, Isabella dari Hainault berusia 17 tahun ketika ia melahirkan Louis ke-8 dari Prancis. Namun ia wafat pada 1190 usia 19 tahun sehari setelah melahirkan anak kembar yang hidup selama 4 hari. Itu sejarahnya. Nah, apa sih dampak dari kehamilan remaja? Jika tadi saya sudah menyebutkan sejarahnya dan menyebutkan bahwa kehamilan remaja di zaman dahulu, di tahun abad 20 dan di sekarang itu merupakan hal yang sangat berbeda. Jika dahulu merupakan hal yang sangat wajar, hal yang sangat terjadi kepada anak-anak remaja, namun sekarang ini bukan. Mari kita lihat salah satu dampak yang telah ditulis oleh salah satu artikel di Google. Menurut survei demografi dan kesehatan Indonesia pada tahun 2012, terdapat 3 juta bayi yang dilahirkan oleh remaja perempuan berusia 15-19 tahun. Kehamilan remaja tersebut tidak hanya disebabkan oleh kehamilan di luar nikah, namun juga pernikahan anak yang umum terjadi di pedesaan maupun daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Maksud dari yang tadi saya bacakan itu apa? Lebih tepatnya di tempat-tempat istilahnya yang tadi saya sebutkan bahwa dengan tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah tersebut, orang tua tersebut mungkin lebih baik menikahkan anaknya dengan salah satu orang kaya agar keluarga mereka pun juga bisa terbebas dari hutang atau mungkin juga dengan menaikkan derajat orang tua. Namun dengan tidak ketahuannya tentang sex education mereka, yang saya berikan hari ini bukanlah hanya untuk merendahkan atau untuk meninggikan derajat seseorang, namun saya akan memberikan sesuatu poin yang penting dalam hidup wanita. Jika kita sebagai wanita suatu saat sudah menjadi ibu dan memiliki seorang putri, dan hidup dalam kesusahan atau misalkan anak kita memiliki seorang kekasih dan kekasihnya itu mau melakukan hubungan di luar nikah dengan putri kita, lebih baik kita sudah mengajarkan putri kita lebih tepatnya sex education, cara untuk melindungi diri daripada pria-pria di luar sana yang bisa dibilang hanya laki-laki semata. Karena perempuan tersebut juga, saya akuin pasti banyak orang-orang yang akan melakukan demi cinta. Tapi bukan itu yang poin yang akan kita bahas. Dampak dari kehamilan muda itu adalah pertumbuhan dan perkembangan anak masih berlangsung. Remaja yang memerlukan asupan gizi pun juga
harus membagi gizi dengan anak yang di dalam kandungannya. Kehamilan remaja dapat mengganggu tumbuh kembang sang ibu yang menyebabkan terjadinya anemia, kekurangan darah, kekurangan gizi, dan rendahnya daya tahan tubuh. Jika kehamilan tidak direncanakan, ada kemungkinan ibu hamil tidak melakukan vaksinasi dan akses terhadap layanan kesehatan pun terbatas. Bagi janin, gangguan kesehatan tersebut dapat menyebabkan berat badan bayi lahir rendah atau BBLR. Kelahiran prematur pun membuat bayi lahir dengan anemia maupun hambatan tumbuh kembang bayi. Itu salah satu dampak dari kehamilannya. Bagaimana dengan dampak persalinannya? Kehamilan remaja khususnya yang berusia di bawah 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis seperti pendarahan persalinan. Begitu juga proses aborsi tidak aman. Kehamilan dan komplikasi medis juga merupakan penyebab kematian tertinggi kedua pada anak usia 15-19 tahun. Tidak hanya menyebabkan kematian ibu, kehamilan usia dini juga meningkatkan resiko bayi lahir meninggal atau sekarat. Nah tuh, bisa disimpulkan bahwa kehamilan di usia yang begitu muda, usia masih dimana putri-putri tumbuh besar, istilahnya sedang masa-masa pubertas, bukanlah pilihan yang baik. Atau istilahnya mungkin karena ketidaksengajaan atau kelalaian, itu juga bukanlah jawaban yang baik. Karena selain ancamannya nyawa, ternyata ancaman tersebut juga menuju kepada kanker payudara. Remaja yang melahirkan memiliki kemungkinan besar untuk tidak menyusui bayinya, padahal alasan untuk melanjutkan sekolah. Padahal ibu yang tidak menyusui beresiko untuk mengalami kanker payudara, kanker rahim, kanker indung telur, karena menyusui sangat bermanfaat mengatur siklus hormon dengan baik. Namun, sebelum untuk mengatakan bahwa untuk melanjutkan sekolah, sepertinya jika seorang wanita diketahui hamil di usia remaja atau di luar nikah, pihak sekolah pasti akan menindaklanjuti dengan mengeluarkan anak tersebut dari sekolah. Kita bisa menghentikan anak tersebut untuk melakukan hal tersebut dengan laki-laki yang dicintainya. Kita juga bisa mengajarkan sex education dari awal untuk pada anak-anak kita. Tapi, kita dari dulu selalu berpikir bahwa anak kita belum cukup umur untuk mengetahui apa itu sex education. Apa pentingnya sex education untuk anak-anak remaja? Kalian begitu marah ketika mengetahui bahwa putri kalian sedang hamil atau mengetahui putra kalian menghamili seorang anak perempuan lain. Namun kalian tidak pernah marah ketika orang lain Namun ketika orang lain melakukan hal tersebut kepada orang lain, kalian malah mengatakan bahwa itu adalah hal bodoh. Kenapa orang tua tidak mengajarkan sex education? Setiap orang tua yang melahirkan seorang putri pasti ingin anaknya itu tumbuh dengan lahir dan tumbuh dengan benar, tumbuh dengan baik, sehat, hingga nanti menemukan pasangan hidup yang dicintai. Kehamilan remaja itu dapat mengganggu kesehatan mental tersebut. Kesehatan mental anak dapat terganggu. Remaja yang hamil di luar nikah rentan mengalami stres dan depresi karena rasa malu, dikucilkan dari lingkungan pergaulan maupun hambatan meraih cita-cita. Seperti yang tadi saya bilang, jika di masa lalu dipuji-puji oleh orang karena melahirkan di usia muda, di masa sekarang menjadi hal yang dibicarakan dan ramai di internet. Secara psikologis, anak belum siap untuk menjadi ibu. Kehamilan usia dini dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian mereka. Jika kelak dilanjutkan dengan pernikahan, usia remaja yang masih labil memungkinkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan terhadap anak, perselingkuhan maupun perceraian. Jadi, di usia yang muda, selain harus melahirkan seorang anak tersebut juga harus, jika dipaksa menikah, akan terjadi KDRT dan segala macam. Itu juga akan mengganggu, lebih tepatnya makin merusak mental wanita tersebut. Ini juga berdampak dalam sosial ekonomi. Jika dia melakukan pergaulan kepada teman-temannya yang dulu dia pergaulkan di sekolah, mungkin dari mereka akan ada yang menerima dan juga ada beberapa dari mereka yang akan tetap mencibir. Dari segi ekonomi, kedua anak tersebut juga belum bisa bekerja. Salah satu dari mereka harus putus sekolah, dan itu yang pasti harus putus sekolah itu adalah ibunya, sedangkan laki-laki melakukan pendidikan. Dan jika ditanya, apakah aborsi jawaban yang pas untuk teen pregnancy? Bukan. Tidak. Aborsi dapat menyebabkan seorang
anak di usia remaja dapat walaupun banyak orang yang melakukan aborsi di usia yang remaja, tetapi itu juga dapat mengganggu kesehatannya di masa yang akan datang. Seperti salah satu contohnya, mungkin dia tidak akan bisa hamil lagi, atau dia akan memiliki kesalahan pada dirinya sendiri. Jadi aborsi bukan jawaban yang tepat. Apakah melahirkan di usia muda juga jawaban yang tepat? Bukan juga. Jika memang lebih tepatnya jika tahu aborsi memiliki efek samping, ada baiknya kalian tidak melakukan aborsi pada usia anak yang masih muda. Lebih tepatnya, melahirkanlah, rawatlah, dan berilah sex education. Sebagai orang tua, kita berperan penting untuk mencegah terjadinya kehamilan remaja dengan memberikan pendidikan seks sejak dini, seperti yang tadi saya bilang. Fondasi agama yang kuat, serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang dibutuhkan oleh anak. Yang poin terakhir merupakan adalah poin yang paling penting. Kenapa? Jika orang tua tidak memberikan kasih sayang dan perhatian yang kepada anak yang sepantasnya, anak tersebut akan mencari di luar sana. Dan itu juga dapat memicu salah satunya teen pregnancy. Pernikahan dan kehamilan itu merupakan hal yang harus dipikirkan dengan matang. Jadi, pikirkan kembali untuk menikahkan putra-putri kalian di usia remaja karena kehamilan remaja. Kesimpulan saya untuk hari ini adalah bukan untuk menyuruh kalian melakukan pernikahan di usia dini atau kehamilan di usia dini, bukan. Lebih tepatnya, semakin tahun, semakin hari banyak orang yang melahirkan di dalam dunia ini. Kita tidak tahu usia mereka berapa saja, tapi teen pregnancy itu memiliki salah satu dampak efek paling tinggi di dalam dunia ini. Dikarenakan hubungan bebas. Jika memang kalian merasa bahwa kalian sudah memberikan kasih sayang dan perhatian yang cukup kepada putra-putri Anda, tetapi terkadang putra-putri Anda merasa kurang hingga mereka mencari ke yang lain, itu juga bisa berdampak efek dari kalian bertengkar di depan putri mereka. Itu bisa saja menjadi salah satu pemicu untuk anak untuk mencari kebahagiaan di luar sana. Sekian dari saya harap Anda dapat belajar sesuatu dari pidato saya hari ini. Maaf jika ada menyinggung kata. Saya Megumi Tanjung, pamit undur diri. Terima kasih.